Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada malam hari ini pertemuan yang ke-37. Sekarang kita akan sedikit latihan apa yang sudah kita bahas pada pekan yang telah lalu, yaitu tentang maf'ulun bih, ya, isim nasab yang ketiga. Isim yang dinasab yang ketiga berjabatan sebagai atau berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih, objek. Ya. Ingat, objek itu harus diikuti fi'il ma'lum muta'addi. Objek fi'il muta'addi, ya. Objek pasti jatuh terletak setelah fi'il muta'addi, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan latihan. Tentu ketika latihan kita akan ketemu, setiap bahas objek pasti kita akan ketemu fi'il fa'il. Ya, fi'il dan fa'il, pelakunya marfu, yang kemarin kita sudah bahas di isim-isim yang dirafa tentang fa'il. Sekarang yang pertama, Maryam sedang membaca Al-Quran. Maryam sedang membaca Al-Quran. Nah, ketika membuat kalimat, ya, maka usahakan dahulukan dulu fiilnya. Ya, dahulukan dulu fiilnya, kemudian fa'ilnya, baru kemudian maf'ulun bihnya. Ya, fiilnya dulu, kemudian fa'ilnya dulu, fa'ilnya yang kedua, kemudian yang ketiga maf'ulun bihnya, objeknya. Atau kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, sekarang Maryam sedang membaca Al-Quran. Jadi fi'ilnya dulu, sedang membaca, itu fi'ilnya adalah, ingat, pelakunya di sini Maryam. Ya, Maryam. Ingat, jika pelakunya itu muannas, dan fi'ilnya fi'il mudhari', maka huruf pertamanya ada tak muannasnya, yaitu tak yang di fathah misalnya. Jadinya taqra'u. Taqra'u. Taqra'u Maryamu. Di sini enggak boleh tanwin Maryamu karena al-ismu alladzi la yansarif atau manu' minas saraf. Kenapa? Nama wanita lebih dari tiga huruf. Nama wanita lebih dari 3 huruf. Di sini taqra'u Maryam. Sekali lagi, fa'ilnya, pelaku yang membaca, orang yang membaca itu adalah Maryam, muannas. Ya, maka di sini harus ada taknya. Ya, bukan yaqra'u, tapi taqra'u. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pelakunya muannas, taqra'u. Nah, di sini ada kata sedang. Kalau sedang atau akan, pasti itu fi'il mudhari'. Ya, pasti itu fi'il mudhari', sedang. Nah, ini taqra'u fi'il mudhari'. Taqra'u Maryamu. Nah, sekarang Al-Qur'an. Ya. Nah, usahakan ketika buat kalimat itu, ketika ada kata benda atau isim lah, kata, usahakan terlebih dahulu dengan yang ma'rifah bil alif lam. Ma'rifah dengan alif lam, kecuali nama orang misalnya. Ya. Nah, sekarang taqra'u Maryamu pakai alif lam. Ma'rifah. Al-Qur'ana, kan maf'ulun bih. Objek yang dibaca itu apa? Yaitu Al-Qur'an. Taqra'u Maryamul Qur'ana. Maryam sedang membaca Al-Qur'an. Ya.
Kemudian yang kedua. Yang kedua, guru telah memukul dua anak laki-laki. Ya, guru telah memukul dua anak laki-laki. Ingat, fiilnya dulu, baru kemudian fa'ilnya, kemudian maf'ulun bihnya. Sekarang guru, berarti guru, kalau guru disebut guru secara ini, langsung disebut guru, ya, secara mutlak misalnya, maka itu yang dimaksud adalah muzakkar. Ya. Guru bahasa Arabnya apa? Al-mudarris. Sekarang guru dia sebagai pelaku, orang yang memukul. Berarti al-mudarris rafa. Ya, rafa'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Ya. Nah, sekarang telah memukul. Kalau ada kata telah, maka itu fi'il madhi. Fi'il madhinya ini memukul daraba. Darabal mudarrisu. Seorang guru itu telah memukul. Sekarang maf'ulun bihnya, objeknya dua anak laki-laki. Dua berarti musanna. Ya, musanna. Ingat, setiap objek kan mansub. Nah, kalau isimnya itu yang dimansub musanna, nah, ketahui dulu isimnya itu, jenis isimnya itu musanna atau tidak. Nah, karena ini musanna, maka tanda mansubnya apa? Dengan ya. Berarti al-waladaini. Darabal mudarrisul waladaini. Kalau di i'rab, al-waladaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Ya. Yang tiga, Hasanun berarti ini. Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Coba Akhi Yudi. Membantu apa? Sa'ada berarti sedang, berarti ikut pola fa'ala yufa'ilu, berarti ya, yusa'idu ya. Terus ayahnya berarti asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Iya. Asmaul khamsah mansubnya dengan alif. Abahu di pasar. Fis suqi. Nih. Yusa'idu Hasanun abahu fis suqi. Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Nah, lihat di sini Hasan, di sini Maryam. Sama-sama fi'il mudhari'. Ya. Nah, di sini Hasanun fa'ilnya, pelakunya muzakkar. Maka otomatis ya, di sini pun harus ada tanda muzakkar, seolah-olah huwa gitu. Berarti huwa yusa'idu pakai iya. Ya. Pakai iya. Terus ini kok kenapa dhammah yu? Karena dia mengikuti pola fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ini ketika tasrif nantinya. Tasrif. Ya, sorof. Kemudian sekarang di sini taqra'u Maryamu, di sini pakai ta. Kenapa? Karena Maryam muannas, pelakunya muannas. Ya. Sekarang abahu, ini dia maf'ulun bihnya, objeknya. Yang dibantu Hasan itu adalah bapaknya. Abahu. Kalau dia i'rab, coba i'rab. Akhi Yudi, i'rab. Abahu. Ya.
Kemudian yang keempat, tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan itu misalnya. Ya, tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Olehmu berarti satu orang. Berarti yang disuruh, yang diperintah itu satu orang. Satu orang laki. Ya, satu orang laki. Berarti fi'il amr bertanya apa? Sa'ala yas'alu is'al. Is'al atau boleh sal. Sal. Boleh. Kemudian tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Nah, di sini anak-anak perempuan sebagai objeknya, Kepada ini tidak perlu dibahasa Arabkan. Ya, kepada ini. Kenapa? Karena ini udah terjemahannya. Ya. Tanyakan olehmu kepada anak-anak perempuan. Jadi enggak perlu kita ilah, enggak. Ya, langsung aja langsung ke objeknya. Ya, misalnya is'al atau sal. Anak-anak perempuan. Apa bahasa Arabnya? Iya. Pakai alif lam al-banatu. Ini fi'il apa? Fi'il isim apa? Alif ta. Ya, muannas salim. Ya, muannas salim. Ini isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya. Nah, jamak muannas salim itu ketika jadi maf'ulun bih otomatis mansub. Nah, sekarang tanda mansubnya apa? Kasroh, berarti al-banati. Is'al sal al-banati. Nah, lihat di sini. Fil amr kan sukun terakhirnya. Kemudian di sini sukun ketemu sukun. Ya. Sukun ketemu sukun, maka kasrohkan sukun yang pertama. Nih. Berarti is'alil banati. Is'alil banati atau salil banati. Salil banati. Coba sini Abu Andra irob. Al banati maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Iya, terus mansubun. Ini. Kasrah. Li'annahu jama' muannas salim, ya gitu. Sekarang yang kelima, Allah akan menolong orang-orang muslim. Ingat, akan berarti fi'il mudhari. Menolong, nasara yansuru. Ya. Nasara yansuru. Berarti fi'il mudhari'nya yansuru. Sod pakai ini. Yansurullahu. Allah sebagai lafzul jalalah fa'il. Ya, pelaku. Allah akan menolong orang-orang muslim. Nah, di sini ada orang-orang, berarti jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang di sini orang-orang muslim sebagai maf'ulun bih mansub, i'rabnya mansub. Nah, karena jamak mudzakkar salim, ya, maka mansubnya dengan apa? Dengan ya. Berarti yansurullahul muslimina. Al-muslimina. Coba akhi wayu i'rab al-muslimina maf'ulun bih wa ala nas. Nih.
Al-ya li'annahu jama'. Gitu. Yansurullahul muslimina. Ya. Jadi ingat-ingat ininya ya. Isimnya itu apakah mufrad atau musannakah atau jama', taksir, jamu muannas, jamu muzakkar salim, asmaul khamsah. Gitu. Yang keenam, saya telah bertanya kepada mereka. Saya telah bertanya kepada mereka. Ingat, kepada di sini tidak perlu diterjemahkan karena is'al itu langsung butuh objek tanpa bantuan ya huruf jar misalnya. Saya telah bertanya. Berarti sa'altu. Sa'altu ya. Ingat ya, kalau isim dhamir itu sebagai pelaku, maka lihat di derapnya itu fi mahalli rafa. Ya, fi mahalli rafa. Nah, setiap isim dhamir sebagai pelaku ya, ciri-cirinya nanti ada tu, ta, ti, tum, tuma. Itu ciri-cirinya. Berarti di sini sa'altu, bukan sa'alni, sa'altu. Ya. Kepada mereka bahasa Arabnya apa? Hum. Berarti sa'altuhum. Sa'altuhum. Saya telah bertanya kepada mereka. Nah, coba akhiri i'rab hum. Itu dulu tuh. Terus ya, itu. Ya. Nah, kemudian isim dhamir kalau jadi maf'ulun bi, lihat di situ ada ininya. Rupa-rupa apa? Seperti ini loh kalau isim dhamir jadi fi ma'alin nasbin maf'ulun bi. Ya. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Kemudian ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ni, na. Itu. Kalau dia jadi maf'ulun bi. Sekarang yang ketujuh. Seorang laki-laki. Satu orang berarti. Ar-rajul telah datang kepada saya. Telah datang kepada saya. Telah datang atau telah mendatangi saya. Telah mendatangi saya. Nah, berarti di sini lihat fa'ilnya yang datang siapa? Ar-rajul, ya kan? Ar-rajul. Kemudian ini kepada saya maf'ulun bihnya. Ya. Maf'ulun bihnya adalah saya. Ingat, kalau maf'ulun bihnya saya berarti pakai ni, ya kan? Pakai ni. Ya. Nah, setiap maf'ulun bihnya itu pakai saya, ni, ya, maka dia harus mendahului fa'ilnya. Ya, maka dia harus disebut dulu baru fa'ilnya, baru pelakunya. Ya. Misalnya ini ya, kejauhan sini. Ja'ani. Ja'ani. Or
rajulu. Ini kan pelakunya, fa'ilnya. Berarti dhamma karena mufrad. Ja'ani. Nah, di sini pelakunya ni ya kan? Pelakunya ni. Jadi ingat sekali lagi, kalau pelakunya itu ni, saya, pelakunya itu pelaku. Maf'ulun bihnya. Kalau maf'ulun bihnya itu ni, yaitu saya, maka dia harus terlebih dahulu disebut baru pelakunya. Ya, baru pelakunya. Contoh sebelumnya, nanti kita buat contoh yang lain. Sebelumnya di sini ingat, di sini kan ni, sukun kan, sukun ketemu sukun, ya. Nah kalau ni saya, pelakunya itu saya, yaitu ya ini, ya sukun ini, ya. Maka khusus untuk ini dia di fathah kalau ketemu alif lam, ya. Kalau ketemu alif lam di fathah. Ja'aniyar rajulu. Ja'aniyar rajulu. Tapi boleh juga tanpa itu ja'anir rajulu, boleh juga. Ya, tanpa dia fathahkan. Ja'anir rajulu. Seorang laki-laki telah mendatangi saya. Ya. Coba i'rab. Akhirnya Abu Andra. Ja'ani ni. Dhamirun mabniun. Ini. Iya, fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Gitu. Ya, kita ulangi dulu. Sekarang lihat di sini. Sa'altuhum dengan ja'aniyar rajulu. Ya. Pertama, jika maf'ulun bihnya itu adalah isim dhamir, ya, jika maf'ulun bihnya itu isim dhamir dan fa'ilnya itu isim zahir, isim murab maksudnya. Ya. Ini contohnya. Jika maf'ulun bihnya itu isim dhamir, ya, dan pelakunya isim zahir atau kita bilang mu'rab, maka objeknya disebutkan terlebih dahulu. Jadi bukan ini aja ya, setiap isim dhamir itu pelakunya, kemudian pelaku maf'ulun bihnya, kemudian pelakunya isim zahir, maka dhamirnya disebut duluan. Ya. Contohnya misalnya, saya telah dipanggil oleh ibu. Ya. Oleh ibu saya. Misalnya dipanggil da'a, ya kan? Da'atni. Ummi, ya kan? Da'atni ummi.
Ibu saya telah manggil saya. Da'atni ummi. Ummi kan pelakunya yang memanggil. Dia isim zuhir. Ya, dia isim zuhir. Makanya disebut maf'ulun bihnya dari isim dhamir disebut duluan. Ya. Misalnya juga laki-laki itu atau ini Muhammad telah bertanya kepada mereka. Muhammad telah bertanya kepada mereka. Sa'alahum Muhammadun. Gak bisa kita bilang sa'ala Muhammadun hum, salah. Ya, gak bisa. Sa'ala Muhammadun hum, salah. Ya. Kenapa harus didahulukan maf'ulun bihnya? Disebut terlebih dahulu karena dia isim dhamir, kemudian pelakunya isim zuhir. Ya, pelakunya isim zuhir. Nah, semua dhamir itu. Kami telah diciptakan oleh Allah, atau Allah telah menciptakan kami. Berarti apa? Khalaqana Allah. Disebut duluan. Nanya, ya. Gak mungkin, gak bisa khalaqallahu na. Gak ada itu dalam bahasa Arab. Ya. Yang kedua sekarang, jika maf'ulun bihnya itu isim dhamir sama dan pelakunya isim dhamir juga, ya. Objeknya objek isim dhamir, kemudian subjeknya pelakunya subjek ya. Iya. Subjek itu predikat. Ya, subjek. SPO ya. Subjeknya dhamir juga. Ya. Maka kalau ini pelakunya dulu disebut, maka pelaku didahulukan. Nah, contohnya ini, sa'altuhum. Ya, sa'altuhum. Saya telah bertanya kepada mereka. Saya ini tu kan isim dhamir juga. Kemudian maf'ulun bihnya hum, isim dhamir juga. Maka sebut, kalau ini disebut dulu subjek atau pelakunya, baru disebut maf'ulun bihnya. Sa'altuhum. Ya. Enggak bisa sa'alahum tu. Ini juga enggak ada dalam bahasa Arab. Ya. Misalnya juga, saya telah membunuhnya. Misalnya. Berarti atau kami telah membunuhnya. Qatalnahu. Sebutkan dulu nanya, ya, yaitu fa'ilnya, baru maf'ulun bihnya. Kalau sama-sama dhamir. Nah, ingat, ini kaidah sangat bermanfaat nih. Ya. Ketika ketemu maf'ulun bihnya isim dhamir. Ya. Sekarang, hanya kepadamu kami meminta. Hanya kepadamu kami meminta. Berarti kalau hanya kepadamu, ini, ya, maka pakai dhamir munfasil fi mahalli nasbi. Ya, pakai dhamir munfasil fi mahalli nasbin, yaitu apa? Yang ada iya-iyanya itu. Ini iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu. Ya. Iyyaka nasta'inu. Dan kalau maf'ulun bihnya itu berupa isim dhamir munfasil iya, ada iya-iyanya itu, ya, iyyaka iyahu misalnya. Itu biasanya disebut duluan. Ya, disebut duluan.
Nah, kalau disebut duluan maka harus ada terjemahan hanya. Ya, hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu. Ya. Dalam surah Fatihah. Iyyaka Iyyaka nasta'inu. Coba i'rab fa'ilnya ini coba, Akhi Yudi. Nasta'inu. Fa'ilnya. Wa fa'iluhu kalau ini kan? Gitu. Jadi kalau mustatir fa'ilnya itu maka kalau di i'rab kalimatnya seperti ini, wa fa'iluhu langsung. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan atau wujuban takdiruhu. Yang kesembilan, guru kami telah memerintahkan kepada kami. Nah, ini tadi. Sekarang guru. Ya. Guru kami telah memerintahkan kepada kami. Guru kami telah memerintahkan kami. Gitu. Sekarang maf'ulun bihnya dhamir. Nah, ya kan kami nah. Kemudian fa'ilnya isim zahir, guru kami. Berarti dahulukan dulu ama, kan telah berarti amaro ya kan? Amaro. Nah, dahulukan maf'ulun bihnya. Karena fa'ilnya isim zahir. Amarona mudarrisu. Nah, guru kami. Mudarrisu. Su kan kenapa su? Karena fa'il ya. Mudarrisuna. Amarona mudarrisuna. Ya. Kemudian yang ke-10, ibumu telah melarangmu. Sama juga. Ya. Ibumu telah melarangmu. Berarti kamu berarti fa'ilnya. Maf'ulun bihnya. Kalau maf'ulun bihnya kamu berarti ka. Ya kan? Ka. Melarang apa? Mana'alah. Kita tulis. Ya, mana at apa? Kamu. Ka. Mana'atka ibumu. Ummuka. Isim zahir dahulukan maf'ulun bihnya yang isim dhamir. Mana'atka ummuka. Ya. Karena sudah azan, maf'ul ajlihnya insyaallah besok. Ya. Kita lanjut besok malam insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.